warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ketika kita tinggal di mana negara Islam menjadi minoritas, apakah boleh makan ayam, sapi, dan kambing, Buya? Jika boleh dimakan, bagaimana adab memakan hewan-hewan tersebut dalam Islam? Karena yang memotong hewan tersebut bukan sesama Muslim. Sebab saya pernah mendengar dari seorang kiai waktu itu menjelaskan tentang tafsir Al-Maidah ayat 5. Di situ menjelaskan bahwa membolehkan makan makanan hasil sembelihan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Terkait hal itu, yang dimaksud boleh itu apakah hasil sembelihan Yahudi dan Nasrani hanya zaman dahulu atau sampai sekarang, Buya? Terima kasih, Buya. Baik. Bismillah. Jadi ada ahli kitab yang beriman dengan kitab-kitab suci yang Allah turunkan, Yahudi dan Nasrani. Maka sembelihan orang Yahudi dan Nasrani disebutkan oleh wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Sembelihan orang ahli kitab itu halal untuk kalian. Jadi kalau kita makan sembelihannya orang Yahudi dan orang Nasrani itu boleh. Dan menurut jumhur ulama adalah tidak harus orang Nasrani yang asli sambung keturunannya, kecuali mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memang agak ketat. Mazhab Syafi'i ahli kitab yang dianggap boleh didingai, menikahi, dan sembelihannya boleh dimakan itu adalah ahli kitab yang kakek moyangnya adalah masih sambung dengan agama Nasrani yang sesungguhnya. Dalam mazhab Syafi'i agak ketat dalam hal ini. Tapi selain mazhab Syafi'i yang lainnya adalah mazhab Malik dan sebagainya adalah yang penting dia menisbatkan agama dirinya kepada agama Nasrani atau Yahudi, maka disebut sebagai ahli kitab dan sembelihannya boleh kita makan dengan catatan tentunya. Cara menyembelihnya adalah di tempat yang sebenarnya, leher, bukan ditusuk dari mana, bukan dibanting, disembelih. Cara menyembelihnya wajar, disembelih di tempat penyembelihan satu. Yang kedua, kita tidak menyebut nama Tuhannya. Jadi disembelih begitu saja. Kalau kita mengetahui aku menyembelih untuk Tuhan apa yang ia yakini, maka nggak sah. Dia sembelih gitu saja tanpa kita mengetahui bahasanya dia menyembelih untuk Tuhannya. Ini yang pertama adalah penyembelihannya di tempatnya. Kemudian yang kedua adalah tidak disembelih untuk Tuhannya atau sesuatu yang diyakini Tuhannya itu, tapi cukup menyembelih saja di lehernya, sah. Menyembelih di lehernya seperti orang nyembelih, dan kita boleh memakannya. Dan tentunya binatang yang halal dimakan, ayam dan sebagainya. Tapi kalau tidak, ada ayam dicekik bagi mereka karena kebiasaan nyekik, karena menurut keyakinan mereka mungkin kalau darahnya keluar itu kurang gurih ya, maka dicekik sajalah. Nah ini kan ya nggak bisa, jadi harus, maksudnya bukan semua sembelihan artinya asal kan, sembelihan yang sesuai. Maka dengan dua cara tersebut berarti sembelih itu sesuai dengan syariat, artinya menurut kita adalah boleh, biarpun yang menyembelih adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan ini perlu juga memang untuk punya ilmu ini. Kadang kita di negeri-negeri Islam minoritas di sana, kalau memang ada orang kita melihat sembelihannya adalah dengan cara yang benar, maka ya kita harus berani mengatakan kalau itu adalah halal kita makan. Kemudian jika ada orang hati-hati ihtiyat, itu babnya beda. Anda tidak mau ya suka-suka, urusan Anda. Cuman kadang ini hidup bertetangga yang baik, kadang-kadang dia menyembelih, kita tahu dia menyembelih, setelah kita melihat nyembelih, bahkan mungkin karena kita bertetangga yang baik, dia nyembelih, disembelih, dimasakin, kita dikirimi, kemudian tidak kita makan, ya nggak pantas itu, kita menyakiti hati orang seperti itu. Nah jadi mudah di dalam Islam, akan tapi tentunya kita harus juga hati-hati. Ada, biarpun dia Yahudi dan Nasrani, ada yang tidak pernah mengenal cara penyembelihannya. Sebab ada cara penyembelihan bagi mereka, misalnya binatang ditusuk dari besi panas itu biar mati,
ya itu biar darahnya tidak keluar, ya itu nggak boleh, atau dibantingin, tidak dipenggal, itu ada, nggak bisa begitu. Jadi harus sembelihannya seperti orang Islam menyembelih, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.